Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali bicara masalah nasab Ba'alawi. Kita lihat videonya seperti apa teman-teman. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa? Muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja. Dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Ahyar. Kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahnya wakmu abin geruduk per BNU, macam-macam lah. Ya itulah orang-orang, ya karena itu anak-anak kita semua, ya kita sebenarnya kita ini sayang ya. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran nambah enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dewe? Anak dewe bila perlu diajar gitu. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini mbelani habaib, gak mbelani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab, sudah Masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang long. Ini ya sedikit saja saya. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pajak. Habib yang benar loh ya. Karena Habib itu ada yang benar dan tidak benar gitu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini. Itu. Semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu. Ya yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar, jangan terus digebiak uyah. Semua dikeprui kabeh. Hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Ya benar. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Nama. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya.
Hadramaut, ini kan asal usul dari Hadramaut, itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya ngawur, tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. betul. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah, kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu, situasi ini kok minta-minta? Benar. Ih, cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Loh, muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Loh, ini adzan ya. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa saya akan menjawab beberapa ocehan yang telah dilontarkan oleh Bang Haji Roma Irama. Sekarang kita masuk ke episode yang ketiga. Betul. Baik, kita simak apa yang telah dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama. Bagaimana mereka memeras mendawir para muhibbin ini dengan dalih, kalau tidak ngasih saya nggak dapat syafaat dari Nabi, bahkan saya tidak akan beri syafaat. Ini kan luar biasa. Sampai terang-terangan di depan rumah, kamu berapa? Buat Rasulullah nih 100 juta. Kamu berapa? 50 juta. Ini hasil daripada. Baik, di sini Bang Haji Omerama berbicara tentang dawir mendawir. Itu sadis bahasanya, meras, kemudian dengan mengatakan kalau tidak memberikan akan tidak memberikan syafaat dan lain sebagainya. Iya, benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang dawir mendawir, bahasanya Bang Haji Omerama. Saya sudah katakan
bahwa ini bukan daripada perilaku yang diajarkan oleh para habaib. Para leluhur kami tidak mengajarkan seperti itu. Kami diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-yadu ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetapi saya tidak menafikan kalau ada beberapa atau oknum para habaib yang melakukan hal tersebut. Tetapi mari kita berpikir secara objektif, jujur. Jangan menilai sesuatu dari sudut pandang yang lain. Hal yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau tadi saya berbicara tentang oknum habaib, apakah pertanyaannya oknum kiai atau oknum ajengan? Tidak ada yang melakukan seperti ini. Saya hampir 15 tahun hidup di dunia dakwah di Jawa Barat. Banyak sekali saya menemukan para ajengan, para kiai bahkan lebih dahsyat, lebih jahat, bahkan lebih memeras daripada jamaahnya untuk diminta menyumbang acara-acara tersebut. Nah, jadi kalau berbicara tentang dawir-mendawir, ini bukan saja di kalangan para habaib, kalangan kiai, ajengan juga ada. Bahkan mereka yang berilmu, mereka yang notabene-nya punya pesantren, punya santri, melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia tekan jamaahnya, dia peras jamaahnya. Bukan saja mungkin 1-2 juta, ratusan juta. Itu pengalaman yang saya lihat di lapangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masalah dawir-mendawir ini, sekali lagi ini adalah oknum. Dan itu hanya beberapa dari kalangan para habaib. Jadi sekali lagi untuk Bang Haji Omer Rama harus objektif ketika menjelaskan itu, bahwasanya yang dawir-mendawir adalah para habaib. Jelaskan juga ajengan dan kiai juga ada seperti itu, tapi itu tidak menjadikan satu patokan. Ketika kita melihat ada oknum habaib melakukan itu, pertanyaannya, apakah semua habaib seperti itu? Kan nggak mungkin. Begitu juga kalau kita berbicara kiai ajengan melakukan dawir-mendawir, pertanyaannya, apakah kiai dan ajengan semuanya begitu? Enggak, masih ada yang istiqomah, masih ada yang bagus. Nah, jadi hal-hal yang jelek itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, sekali lagi untuk Bang Haji Omer Rama, untuk menilai secara objektif supaya tidak ada ketimpangan. Nah, kalau ini kan kelihatan banget kebenciannya Bang Haji Omer Rama terhadap para habaib. Itu saja, wallahu a'lam. Kontil kecil itu siapa? Ya geng Begal Nasab, Imanuddin, Mas Munter, Puat Player, kawan-kawan semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.